Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Pemirsa Bahtera Nuh Official, dimanapun Anda berada, ayah, bunda, dan para ananda yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa merasakan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang paling besar tentunya kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Bahtera Nuh Official dimanapun Anda berada, salah satu karakteristik manusia adalah selalu berbuat salah dan dosa. Jika manusia tidak mempunyai dosa, maka Allah akan menciptakan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu kemudian Allah berikan ampunan kepada mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Abu Ayyub radhiyallahu anhu di penghujung usianya, dia berkata, "Aku menyembunyikan dari kalian satu ilmu yang aku dengar dari Rasulullah SAW." Rasulullah bersabda, "Laula annakum tudnibuna la khalaqallahu khalqan yudnibuna yaghfiru lahum." Yang artinya, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, maka niscaya Allah akan menciptakan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu kemudian Allah berikan ampunan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Bahtera Nuh Official dimanapun Anda berada, siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Maka tentunya jawabannya tidak ada. Kalaupun ada seorang yang mengatakan dia tidak memiliki dosa, maka pada saat itu dia sedang berbuat dosa. Dia berdusta kepada dirinya sendiri, berdusta kepada orang lain, bahkan berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah menjadi sunatullah bahwasanya manusia pasti berdosa. Namun, pemirsa Bahtera Nuh Official dimanapun Anda berada, bukan berarti keburukan atau kekurangan yang dimiliki manusia ini bukan mutlak tidak bisa dirubah menjadi kebaikan. Karena pada hakikatnya di dalam hadis dijelaskan, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan ampunan, maka kita mengenal istilah istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah memohon ampunan secara lisan dan perbuatan. Lisannya mengungkapkan dosa yang pernah dia lakukan dengan doa dan segenap pengharapan, sedangkan jasadnya berhenti melakukan dosa yang pernah dia lakukan.
Para pemirsa Bahterano Official dimanapun Anda berada, maka di antara lafaz istighfar ada satu lafaz yang paling baik, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada Sadad bin Aus radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidul Istighfar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rasulullah SAW menyebut istighfar ini dengan Sayyidul Istighfar atau induknya istighfar. Dinamai demikian karena lafaz ini mencakup seluruh makna taubat, pengakuan diri atas dosa-dosa yang dia lakukan, pengakuan hamba pada Allah Subhanahu wa taala, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tibi rahimahullah berkata, lafaz ini mencakup seluruh makna taubat, maka disebut dengan sayyid, yang mana sayyid itu adalah induk atau pimpinan yang segala urusan kembali kepadanya. Para pemirsa Bahterano Official dimanapun Anda berada, setidaknya Sayyidul Istighfar mengandung 6 makna. Di antaranya yang pertama adalah pengakuan terhadap rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pengakuan janji setia sebagai hamba. Yang ketiga adalah berlindung dari keburukan diri sendiri. Yang keempat adalah mengakui nikmat yang senantiasa ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengetahui kelemahan diri sendiri yang sering berbuat dosa. Dan yang keenam, yang terakhir adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkandung dalam lafaz Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Doa ini dibuka dengan ikrar rububiyah, ikrar tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ikrar rububiyah berupa pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita. Sedangkan ikrar uluhiyah, bahwasanya kita mengaku tidak ada sesembahan yang patut kita sembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat baik untuk mengawali permohonan. Lalu kemudian yang kedua, terkandung dalam lafaz wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, yang artinya aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Di dalam lafaz yang kedua ini, seorang hamba mengakui, bersumpah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka bersumpah pula ketika dikeluarkan dari tulang rusuk bapak mereka, ketika Allah bertanya, bukankah aku Rabbmu? Maka mereka menjawab, benar. Juga hamba ini yakin akan balasan atau janji Allah. Bagi siapapun yang taat, maka dia akan mendapatkan surga, dan siapapun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka seorang hamba akan senantiasa beribadah dengan penuh pengharapan, diiringi dengan rasa takut akan siksaan yang Allah berikan nantinya kepada manusia apabila manusia ingkar kepadanya. Lafaz yang ketiga terkandung di dalam lafaz
a'udzubika min syarri ma sana'tu. Artinya, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Di dalam lafaz ini, seorang hamba mengakui bahwasanya segala keburukan, segala dosa yang dia perbuat murni dari kelalaian dan atas dorongan hawa nafsunya. Dan hamba ini pun yakin bahwasanya hanya kepada Allah lah tempat bergantung. Dan juga meyakini bahwasanya setiap maksiat yang dilakukan akan mendatangkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa Batarano Official, kemudian lafaz selanjutnya terkandung yaitu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi, yang artinya aku mengakui nikmat yang senantiasa engkau berikan kepadaku dan aku mengakui segala perbuatan dosa yang senantiasa aku perbuat. Para pemirsa Batarano Official dimanapun Anda berada, di lafaz ini seorang hamba mengakui akan nikmat yang selalu ia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka kadang merasa masih durhaka atas nikmat yang telah dia dapat tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Pada akhirnya seorang hamba memohon ampun dari segala dosa yang dia perbuat dengan mengepadkan faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Karena itu ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Para pemirsa Batarano Official dimanapun Anda berada, Sayyidul Istighbar begitu dahsyat, dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW menjanjikan bahwa siapapun yang bisa melazimi doa tersebut di pagi dan sore hari, maka dia dijamin menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian Sayyidul Istighbar ini memberikan kita motivasi untuk senantiasa melazimi doa tersebut, dan momentum akhir-akhir Ramadan ini adalah momentum bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak ampunan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita perbuat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk saya yang menyampaikan, umumnya untuk kita semua. Saya tutup dengan satu perkataan ahli ilmu, bahwasanya napas seorang manusia tidak luput dari dua hal. Yang pertama adalah napas untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekuasaannya, dan yang kedua adalah napas yang dihembuskan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.